Selamat pagi semuanya. Ini untuk rapat kita yang kedua, karena sebelumnya kita telah melakukan rapat yang pertama mengenai progres kita ke depannya. Sebelumnya saya mau menanyakan kepada Ika mengenai diskusi kita kemarin, gimana progres kamu ke depannya? Apakah kamu sudah membuat proposalnya untuk Eh, dipresentasikan eh, sekarang? eh, Halo, Saudara Ika. Oh, iya Bu. Ayo kemarin ya Bu. Sebentar Bu, saya izin eh, share slide yang udah saya bikin ya Bu, terkait proposal yang kemarin. Iya, boleh, silakan. Udah muncul belum ya Bu? Sudah. Coba kamu bisa jelasin mengenai proposal kamu, gimana kelanjutannya? Oke, bisa Bu. Izin ya Bu ya. Oke, jadi Oke, kemarin silakan. mungkin biar lebih mantep, soalnya kan kita juga pengen kerja sama-sama tim-tim yang ada di luar negeri ya Bu. Jadi mungkin saya pakai bahasa internasional, pakai bahasa Inggris. Oke. Hmm. Hello everyone. I'm Fitra Ika Septiani. Nice to meet you. I'm proud to introduce my student entrepreneurship project. We can call it La Bullet Rouge and Esre. That is a flavor fusion of delicious dumplings and refreshing herbal drinks. It's really health product like food and drinks. Okay, let's dive into the heart of our business. That's for the conclusion about our product, Bu. Jadi ringkasan singkatnya. And then for the next step, we would like to explain about our problem background. Okay, we can now in today's it's really fast paced lifestyle that's for everyone want to food that's both practical and healthy. Healthy is more it's more important than everything. Okay, and don't forget it's not an expensive product. Okay, so many products are it's really quick to get it and full, but not always good for our healthy for our body, and that's where we come in. Karena itulah kita datang nih Bu. Nah, our product is offering a really affordable and then homemade and nutrition options. It's a lot of people need that, especially for modern consumers. And then for what is about the description about our product, about dumplings and drinks, lemongrass. Okay, our dumplings are steamed, not fried. It's not oily. And then making them lighter taste and really hearty. And then for the spicy sauce, it's and for the unique toppings, make each bite it's really unforgettable for our tongue. And meanwhile, for our product, that's Esere, stand out with strong lemongrass aroma. And then for tangy taste, it's really strong taste. No artificial flavors, just a natural goodness straight from the garden. We use a fresh ingredients. And together, they're not just a food and drink, they're a lifestyle. Especially for the people who looking forward for their healthy. Okay, and then for our market and competitor analysis, yeah, we realize there are a lot of our competitors in there. Okay, our main market includes teens and adults, especially those who care about their healthy, but want something simple and affordable. Okay.
And sure, we have competitors, a lot of competitors in there. They have a lot of innovation of their product with a cheaper price, but most of them either charge too much or compromise quality. But our product, we use freshly ingredients and then we sell with a fair price. That's our edge. Okay, and then for our model business model canvas, I would like to introduce it quickly about our business model. For value proposition, our product is really healthy and then flavorful and it's really affordable food and drink. It's not too expensive, but not cheaper too. It's really fair. Yeah, standard. And for the key partners, about we trust about local producers like Rumah Dimsum and Terserah Deh. Okay, we not producing our product by ourselves, but we get from our relations, our partners for our product. And then for the key resource, we are packaging with paper box. And then for media promotion, we doing promotion by ourselves with our amazing team. And then for the key activities, we doing prepare our product and then packaging and promoting with our media social. And don't forget to delivering to our customers. And then for the cost structure, we need for product materials, for our inventory, for dim sum, dumplings, and asra. And then our tools, and don't forget to our promoting. And then our revenue streams, they're from direct sales and from customer orders like pre-order system. And for our channels for promoting our product, we use Instagram, TikTok, WhatsApp, and etc. And for customer relationship, it's really warm, friendly, and informative. And don't forget for our customer segments, it's only for people who looking forward for their healthy, because uh, our product drink, it has a strong lemongrass flavor. It's really really strong and not apa ya? Yeah, I think that's only adult people who like it. Okay, and then for the next one about our marketing strategy, uh, we are promoting our product through social media like TikTok, Instagram, WhatsApp, and etc. from word of mouth, and we would like to do a bazaar events. Okay, and therefore price, our product is really really affordable. Okay, for dim sum, it's only 12,000 rupiahs per box, and in box per box there it has 3 pieces, and for esere, that's only 6,000 rupiahs. That's with ice. If don't use ice, the price is 800 rupiahs. We bring the product straight to the consumer. It's really fast and fresh. And then for our operational plan, we started by partnering with producers and estimating the right quantity based on our budget. We manage tools and then for packaging our product and promoting with our media social and more. And then for our team, that's only 2 people, but we are multitasking. Okay, that is for our structure team. Uh, that's only 2 people here. We are accounting student with a clear divisions of roles. One handles about operations and procurement, and then the other focus to our finance and promotions. And then we apply what we learn in our class to real business situations, and that makes all the difference. Okay, and it's for our finance plan. Our financial plan, it's for the fixed costs that we need to do our business. It's for variable costs
Okay, it's for its estimation. Now our initial investment is for 300,000 rupiahs. And then I think we made 420,000 rupiahs for our revenue, and with a net profit reach 95,000 rupiahs. That's 32% for our return on investment. I think it's only a small start, but we promise we are going to make a strong step to reach maybe 50 50% for our net profit. Okay. Maybe I think with your support, we believe our project can grow high, can grow sustainably, and inspire more student entrepreneurs. And let's bring healthy, affordable food to more people and contribute to local economic growth. Okay, thank you for your attention. Okay, saya punya slogan buat produk saya, Labu with Roach, and nice over, simply, healthy, and full of flavor. Oke, thank you Bu. Mungkin sekian Bu. A few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, kita di sini pengen evaluasi nih terkait project yang udah pernah kita lakuin ya beberapa minggu lalu terkait bisnis kita, Labu with Roach sama SRE. Oke, jadi divisi yang bertanggung jawab untuk melaporkan hasil evaluasinya itu nanti mungkin bakal dipimpin sama Ayu ya. Ayu bisa tolong disiapin laporan evaluasinya. Ayu ada di sini? Bisa segera laporan Ayu? Hadir, Bu. Oke, tolong paparin terkait evaluasi kemarin Ayu ya. Bentar, Bos. Loading, Bu, loading. Bu, ini wajib share screen Kak, Bu. Iya dong. Sabar. Kan kita harus tahu hasilnya gimana. Bentar, Bu, sebentar. Caranya kayak mana? Udah bisa? Bentar, Bu, bentar. Oke. Sudah kelihatan Kak, Bu? Oke, udah kelihatan? Silahkan dijelasin Ayu ya. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai laporan akhir saya tentang proyek kewirausahaan kemarin. Laporan akhir ini menyoroti pentingnya pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Proyek ini bertujuan untuk melatih, mendampingi, dan mendukung mahasiswa dalam mengembangkan bisnis inovatif yang berpotensi berkembang. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat membentuk pola pikir bahwa bisnis lokal mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi nyata pada ekonomi lokal. Untuk proses bisnisnya, produk utama yang dipilih adalah dimsum dan minuman serai, karena keduanya sedang populer dan mudah dijalin kerjasama dengan produsen berkualitas. Produk dijual dalam bentuk original, namun ke depan akan dikembangkan dengan berbagai topping dan varian rasa tanpa mengurangi kualitasnya. Pemasaran dilakukan secara konvensional, maksudnya itu tatap muka dan juga digital melalui media sosial. Untuk hasil dan pencapaian untuk hasil dan capaian kemarin di lapangannya, produk dimsum itu dapat terjual sebanyak 16 porsi, yaitu sekitar 48 unit. Untuk SRE-nya sendiri itu 20 gelas. Dan penjualan sereh tanpa es itu ada 10 botol. Nah, ini es sereh murninya terjual 10 botol. Untuk jumlah pelanggannya sendiri itu sekitar 25 orang, Bu. Dia di lokasi bazar. Tapi ada yang melalui pemesanan sebelumnya, jadi kayak mereka order dulu gitu. Terus untuk umpan balik pelanggan itu sangat positif, terutama untuk rasa dan kualitas produk.
evaluasi dan pembelajarannya, bisnis berjalan lancar dengan respon yang positif dari pelanggan dan pencapaian target penjualan. Kami dapat memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan bisnis, mulai dari produksi, promosi, hingga penjualan dan pelayanan pelanggan. Proyek ini juga memperlihatkan pentingnya kerjasama tim dan inovasi produk untuk menghadapi persaingan pasar. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk yang terakhir Tunggu, kayak ada yang kesimpulannya. lewat deh. Oh, Kayak gimana Ibu? permasalahannya itu belum permasalahan dan solusinya. Oh, baik. Yang poin Untuk permasalahan, kendala kami mungkin kemarin itu apa ya? Menyesuaikan modal yang kami miliki dengan produknya. Baru mengenai perawatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, kayak ya mungkin agak terbilang mahal ya Bu. Kayak misalnya dalam mengukus dimsumnya itu kan memerlukan kompor dan gasnya. Dan itu barang yang perlengkapan dan juga barang yang cukup mahal ya. Mungkin itu sih Bu kalau permasalahannya. Oke. Jadi solusi dari kami ya mungkin barang yang kami punya itu yang kami gunakan gitu. Jadi nggak beli barang baru. Terus untuk es batunya itu bikin sendiri. Apa yang bisa kami buat untuk mengurangi biaya tersebut kami buat Bu. Terus sama perlengkapannya mungkin bisa dari ada yang di rumah bisa kami pakai. Jadi kayak gitu. Oke, bisa dilanjut? Untuk yang terakhir, Mabu tadi evaluasi dan pembelajaran kan sudah saya jelaskan Ya. sebelumnya. Jadi mungkin langsung aja untuk Oke. kesimpulannya, proyek kewirausahaan ini berhasil menumbuhkan jiwa entrepreneurship mahasiswa, Bisa di scroll meningkat. down? Bisa di scroll down? Oh, baik. Oke. Jadi proyek ini mampu menumbuhkan jiwa entrepreneurship mahasiswa, meningkatkan kemampuan bisnis, dan memberi dampak positif pada ekonomi lokal. Produk yang ditawarkan terbukti diterima oleh pasar dan tim mampu mengelola bisnis secara efektif. Ke depan, bisnis ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan inovasi produk dan strategi pemasaran yang lebih luas. Eh, ini lampiran dari kegiatan kemarin. Ini ada dimsum dari rumah dimsum, kalau tidak salah, dan ini es rehnya dari dari apa sih namanya? Terserah deh ya? Terserah deh. Oh ya. Iya, Oke. dari D. Nah, Wow. ini pembuatan es batunya lebih ke freezer ya, kami fotoin di Ya. freezer yang udah jadi es batunya. Dan ini dokumentasi kemarin dengan varian apa sih Bu ini namanya? Celemek ya, celemek. Ya benar, celemek yang beda-beda Iya, untuk oke. menarik pelanggan. Dan kemudian ini grafik penjualan kemarin. Oh, oke. Oh, itu ada sisa dimsumnya dua itu dikemanain? Apakah dikonsumsi secara pribadi buat apresiasi atau gimana? Dijual juga? Nah, kebetulan kemarin yang dimsum itu ada diborong oleh salah satu pelanggan. Jadi Ah, dua dimsumnya ini sebagai apa ya namanya dibilang buat diskonnya mereka gitu. Bonus-bonus bukan diskon, bonusnya mereka. oke, oke. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang bisa Ibu tanyakan atau sudah selesai sampai sini ya, Bu? Oh ya, kalau menurut kamu sendiri, menurut Ayu nih, tanggapan dari eh, pelanggan itu lebih ke kayak prefer buat datang langsung nih ke mereka untuk apa namanya masarin secara langsung, lebih mudah kayak gitu atau mending sistem PO aja ya gitu ya? Mungkin karena ini barangnya apa ya Bu namanya? Kalau untuk dimsum sih menurut saya open PO. Oh Karena ya, itu lebih ke menguntungkan takut basi atau gimana atau dimsumnya kurang enak. Dan oke. juga SRE kayaknya bisa lebih ke open PO tapi lebih ke penjualan langsung deh. Oke, semoga nextnya ketika saya apa namanya ingin melakukan investasi bisa dilakukan banyak pembaruan ya. Dan mungkin kalau Baik, bisa disiapin tuh kayak web yang bisa kita langsung buat melakukan pemesanan. Dan juga, oh ya kalau misalnya ada yang order nih, terus deliverynya itu dari tenaga kalian sendiri atau kalian nyewa jasa angkut gitu ya? dari kami sendiri Bu. Oh, wah, oke, oke. Berarti terjamin lah ya kualitas dan kecepatan dari pengirimannya. Jelas Bu dan kami juga harus gesit. Oke, oke kalau kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja sih dari aku. Pokoknya ditunggu aja ya investasi dari aku nanti.
Boleh. Ini Kalau bisa makasih banget. sebanyak-banyaknya ya, Bu. Oke, makasih juga nih buat tim-tim dari Labo Watch sama Esreh yang udah apa ya namanya udah mulai mempromosikan dan mengenalkan produk-produk ya, produk yang sehat banget ya ini pasti. Oke, makasih. Are you down for this? Terima kasih untuk semuanya. Maaf apabila banyak kesalahan dan kurang. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and share. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Off lagi. Kelamaan, ngeblur. Dadah. Kalian nyampe nggak sih? Tunggu, tunggu. Iya.